itu aku berjumpa dengannya. Aku ingat dia menunjukkan pukul 11 malam saat aku tak sengaja bertemu dengan perempuan itu di depan toko buku tua yang sudah tutup. Hujan yang tiba-tiba turun dalam perjalanan pulang membuatku terpaksa berteduh di teras toko itu. Aku dan dia berteduh menunggu hujan yang tak kunjung reda. Hampir setengah jam berlalu dan hujan semakin deras. Rasanya aku ingin berlari saja. Masa bodoh kebasahan. Tapi sayangnya aku sedang membawa barang-barang yang tidak boleh terkena air. Laptop, buku, handphone, dan rokok. Tapi perempuan yang berteduh di sebelahku sudah basah kuyup. Kenapa dia tak melanjutkan perjalanannya saja jika sudah terlanjur basah? Kulihat ada motor metik terparkir persis di depannya. Dia berdiri menunduk dan menggigil, dan wajahnya tersamar oleh rambutnya yang basah. Kulihat lagi, kok kepalanya menunduk terus ya? Apa yang sedang dia pikirkan? Aku tidak mau cuma lihat-lihat lagi. Kuberanikan menyapa. Hai! Aku berteriak karena derasnya suara hujan meredam suaraku. Lalu dia melirikku dengan wajah yang sedih. Sepertinya dari tadi dia menangis dan ada yang aneh dengan kaos putih lengan panjang yang dia pakai. Ada noda darah, sedikit pudar oleh air hujan, tapi aku yakin noda merah itu adalah darah. Kamu kenapa? Jatuh dari motor? Kudekati dia dengan niat bertanya tentang apa yang telah terjadi padanya. Tapi dia langsung menolak menjawab. Dia menyuruhku menjauh. Aku cuma mau bantu, ucapku dengan nada yang iba. Jangan mendekat! Teriakannya diiringi suara petir yang menggelegar. Sini, aku lihat. Gak usah takut. Aku seorang dokter. Aku berbohong. Aku cuma seorang akuntan. Sudah kebiasaanku berbohong pada setiap perempuan. Tapi kemudian dia menjinak dan mau kudekati. Kulihat wajahnya ada luka memar, seperti habis dipukul. Sayang banget wajah cantiknya itu. Singkat cerita, aku dan dia berbincang di balik hujan deras yang tidak berhenti walau hampir 1 jam. Dia bilang dia habis berkelahi dengan pacarnya. Dia dipukuli habis-habisan oleh pacarnya karena hal yang sangat sepele. Pacarnya ketahuan selingkuh. Lalu dia minta penjelasan, tapi dia malah dipukuli. Kasihan banget kamu. Kalau aku saudara kamu, pasti kubunuh dia. Teriakku lantang bak jagoan. Tiba-tiba dia tersenyum melihat dan berkata, Udah, dia udah mati. sudah apanya? Aku bertanya lagi, penasaran karena aku pikir aku salah dengar. Dia sudah mati. Aku yang bunuh. Kamu gak perlu bantu bunuh dia. Wah, ini perempuan kayaknya jatuh stres karena pacarnya, pikirku dalam hati. Tiba-tiba dia beranjak, mengeluarkan kunci dari sakunya dan membuka jok motor pantiknya itu. Lalu, aku kaget bukan kepala. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam jok motor. Dijambaknya sepotong kepala manusia yang berlumuran darah lalu ditunjukkan kepadaku. Tolong bantu aku membuang kepala ini ke laut. Masih ada sisa bagian tubuh lainnya di rumahku. Tolong aku. Kalimat yang diucapkannya benar-benar horor dan membuatku ketakutan. Tanpa pikir panjang, persetan dengan hujan, persetan dengan barang-barang bawaanku. Tas, laptop, handphone, dan rokok sebungkus yang baru kuhisap 1 batang tadi sore, kutinggalkan begitu saja. Aku lari secepat mungkin pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku dobrak saja pintu rumah karena kuncinya tertinggal di tas. Begitu ketakutannya aku seperti melihat hantu. Aku benar-benar sangat takut. Kok ada perempuan cantik memutilasi pacarnya? Malamnya apes. Keesokan harinya aku bangun telat. Aku kesiangan karena susah tidur akibat kejadian itu. Kupikir lebih baik tidak masuk kerja hari ini. Aku ridak keluar rumah. Aku masih parno. Main game seharian mungkin bisa bikin pikiran tenang. Sampai petang tiba, sewaktu aku asik main game, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Paket. Teriak seorang di balik pintu. Seorang kurir memberiku sebuah kotak yang entah isinya apa dan siapa yang mengirimnya. Kulihat nama si pengirimnya, Nurmala. Wah, cewek nih yang ngirim. Tapi siapa dia? Isi kotak ini apa ya? Tanyaku dalam hati. Alangkah kagetnya begitu kubuka kotak itu. Isinya adalah tas, laptop, handphone, dan rokok yang kutinggal di toko itu kemarin malam. Sial, perempuan itu yang mengirimnya. Dia tahu alamat rumahku. Gumamku ketakutan. Paket. Teriak seseorang lagi dari luar. Ada kurir lagi nih yang kedua. Waktu kubuka, ternyata kurirnya perempuan. Dia memberikanku sebuah kotak lagi. Kemudian, aku lihat si kurir perempuan ini langsung pergi tanpa berkata apapun. Wajahnya tidak kelihatan. Dia tertunduk dan memakai topi. Wah, jangan-jangan perlahan kulihat kotak itu.
ukurannya lebih besar dari kotak yang pertama. Saat kubuka, ternyata isinya adalah potongan tangan, kaki, badan, dan usus yang berserakan darah di dalam kotak. Terselip secari kertas di dalamnya yang bertuliskan